Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat soleh dan soleha semua yang ada di rumah. Senang sekali kembali lagi kita bertemu di dalam sentra persiapan di pagi hari ini. Nah teman-teman, jika di minggu kemarin kita sudah membahas tentang tema tanaman buah dan tanaman bunga, minggu ini kita akan membahas tentang tanaman yang berjenis umbi-umbian. Dan apakah yang akan kita bahas? Tanaman apa yang kita bahas di minggu ini? Saksikan terus tayangan pembelajaran berikut ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, tidak lupa sebelum melaksanakan kegiatan kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Teman-teman di rumah boleh bersama mengikuti membaca doa sebelum belajar. Kita angkat dulu kedua tangan kita dan sama-sama kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dan dilancarkan serta diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada tema pembelajaran kali ini, tema yang akan kita bahas adalah umbi yang berjenis singkong. Ini teman-teman tahu, insya Allah rata-rata teman-teman tahu ya, di pekarangan atau di kebun rumah biasanya menanam jenis tanaman ini karena tanaman ini cukup mudah untuk ditanam. Dan apa saja yang akan kita bahas tentang singkong berikut ini? Semoga teman-teman menyimaknya dengan baik. Singkong merupakan tanaman yang berasal dari umbi akar. Apa itu umbi akar, Bu Gali? Dan mengapa singkong termasuk ke dalam tanaman yang berjenis umbi akar? Jadi umbi akar ini adalah tanaman yang menggunakan akar sebagai cadangan makanannya. Jadi umbi ini akan tumbuh dan membesar yang berisi sebagai cadangan makanan. Nah, jadi si singkong tadi saat ditanam bukan singkongnya ya teman-teman yang ditanam, melainkan batang dari pohon singkong. Nah, batang dari pohon singkong ini ditanam lalu akan tumbuhlah serabut-serabut seperti akar, dan akar-akar inilah yang akan tumbuh lalu membesar dan menggunakan akarnya sendiri sebagai cadangan makanan dan berbuahlah menghasilkan apa? Nah, menghasilkan singkong itu tadi. Lalu ciri-ciri umbi akar yang terdapat pada singkong antara lain ini teman-teman. Nah, pada singkong atau pada umbi akar tidak terdapat tunas atau daun saat tumbuh. Tidak memiliki kuncup seperti layaknya bunga mawar yang akan tumbuh. Jadi saat singkong tersebut tumbuh di dalam tanah, ia tidak mengeluarkan daun maupun kuncup yang menandakan si buah singkong ini tadi bertumbuh menjadi besar. Yang kedua yaitu singkong juga tidak tumbuh berruas-ruas seperti bentuk daun, melainkan singkong tersebut tumbuh tunggal dan bercabang-cabang. Sekarang kita lanjutkan membahas pohon singkong mulai dari bagian daunnya. Daun singkong berbentuk datar ya teman-teman, memiliki tulang daun yang menjari seperti bentuk telapak jari manusia. Nih seperti ini. Berjenis daun tunggal, biasanya jumlah lembaran pada daun singkong antara 5 sampai dengan 9. Jadi jumlahnya biasanya nih ganjil nih teman-teman. Lalu pada daun singkong, pada ujung daun singkong berbentuk lancip atau tajam ya teman-teman. Tangkainya juga berbentuk panjang dan berwarna merah. Selanjutnya ada bagian batang yang terdapat pada singkong, memiliki ciri-ciri bulat dan panjang. Diameter atau lingkar batangnya sekitar 2,5 meter sampai dengan 4 cm. Teksturnya berkayu
sedikit rongga yang terisi seperti tekstur gabus jika dipegang ya teman-teman. Nah, lalu pada batang berbentuk atau berwarna kuning sedikit kecoklat-coklatan, atau pada varietas dan jenis lain ada yang berwarna keungu-unguan. Nah, pada batang daun singkong juga memiliki cabang tidak hanya satu, yaitu cabang ganda, memiliki cabang lebih dari satu. Yang terakhir adalah bagian akar. Nah, bagian akar pada tanaman singkong ini memiliki sistem perakaran yang serabut terspesialisasi. Maksudnya itu apa? Nah, maksudnya adalah akar dapat berubah bentuk karena berbeda dengan fungsi awalnya tadi. Lalu panjang akar juga bisa mencapai sampai 30 cm dengan panjang rambut akar mencapai kurang lebih 50 cm. Warna akar berwarna putih sedikit kekuning-kuningan. Lalu pada bagian akarnya juga berbentuk menggembung. Jadi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman insya Allah sudah tahu ya tentang tanaman singkong yang sudah Bu Gali jelaskan sedikit tadi. Nah, apalagi ya teman-teman selain tanaman singkong yang termasuk dari umbi akar berikut ini. Coba yuk kita sebutkan satu-satu jenis tanaman yang termasuk umbi akar selain tanaman singkong. Ada ubi jalar, ada wortel, dan juga lobak. Ada juga kentang, talas, dan bengkoang yang termasuk ke dalam umbi batang. Nah, penjelasan tentang singkong tadi insya Allah teman-teman mudah untuk memahaminya. Selanjutnya kita seperti biasa akan mengerjakan kegiatan rutin kita pada setiap hari Senin di sentra persiapan. Kegiatannya apa? Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman. Siap-siap dan tetap semangat saat menerima pelajaran dari Ibu Guru. Selamat menyaksikan semuanya. Kegiatan pertama, menghitung jumlah daun singkong. Sekarang teman-teman silahkan menyiapkan buku tema tanaman ciptaan Allah. Nah, di dalam buku ini Bu Gali akan mengajak teman-teman semua untuk menghitung berapa banyak daun pada setiap gambar tanaman singkong. Nah, yang pertama kita akan menyebutkan lambang bilangan pada gambar di atas. Untuk gambar yang pertama ada lambang bilangan 9 dan 10. Yang kedua ada lambang bilangan 11 dan 12. Di pohon singkong yang ketiga ada lambang bilangan 13 dan 14. Berikutnya kita mulai menghitung banyak gambar daun pada setiap tanaman singkong yang ada di gambar ya. Yuk kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena jumlah daunnya ada 9, sekarang teman-teman dapat menebalkan lambang bilangan sesuai banyak gambar daun pada setiap tanaman singkong seperti pada contoh gambar yang pertama. Selanjutnya silakan teman-teman mengerjakannya. Kegiatan kedua, mozaik kata singkong. Alat dan bahan yang digunakan antara lain adalah ada gunting, lem, dan beberapa kertas warna. Pada kegiatan mozaik terdapat huruf S, I, N, G, K, O, N, G yang dibaca singkong, yang nantinya akan ditempel dengan potongan kertas warna yang telah digunting. Lalu teman-teman dapat menyusun potongan kertas dengan pola warna sesuai dengan kreasi teman-teman di rumah. Dan hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Selamat mencoba dan tetap semangat. Akhirnya sampai di sini dulu pembelajaran kita di minggu ini. Bu Gali ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, sahabat soleh dan soleha yang sudah bersemangat dan tetap bersemangat
saat menyimak pembelajaran setiap minggunya yang Bu Gali berikan. Dan semoga teman-teman Allah berikan kefahaman dan ilmu yang bermanfaat. Nah, akhirnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Salam sehat dan tetap semangatnya tidak lupa. Nah, sampai di sini dulu. Dan akhirnya Bu Gali akhiri pertemuan kita di minggu ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.